Archie menjelaskan bahwa terjadi kerusakan daya di ruang kendali dan mereka harus memperbaikinya karena waktu hitung mundur tak dapat dihentikan. Jika mereka tak dapat memperbaiki kerusakan daya, maka chronocycle akan meledak sesuai dengan hitungan mundur. Mereka memutuskan untuk mencari orang yang mengirim pesan ke masa lalu dan juga untuk memperbaiki ruangan daya di Mary Hell. Singkat cerita, mereka berjalan ke arah kota dan mendapati kota tempat mereka tinggal telah hancur lebur dengan tumbuhan yang merambat dan dipenuhi tengkorak manusia sepanjang jalan. Ethan akhirnya sampai pada kelas yang diajar Santi. Ia menemukan tengkorak Santi yang mengajar di dalam kelas dan menggenggam bunga besi berkarat bertuliskan, "Aku menunggumu kembali, kuharap kau kembali." Kesedihan Ethan mengingat masa lalunya. Setelah ditinggalkan ayahnya menelpon ke rumah dan menyuruh Ethan kecil dan ibunya keluar dari rumah agar mereka bisa bertemu. Ketika Ethan dan ibunya keluar rumah, mereka dibuntuti oleh seseorang pria asing dan menembaki ibu Ethan. Untung saja Ethan berhasil diselamatkan oleh Jude. Setelah melihat tengkorak Santi, semakin memicu kesedihan Ethan bahwa ia melakukan hal yang sama persis seperti apa yang ayahnya lakukan, yaitu meninggalkan wanita yang dicintainya dan kehilangan selamanya. Jude kemudian menjadi pasrah dan menyerah. Namun Ethan berkata, "Tidak mungkin kita di sini tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang membuat kita di sini. Tidak mungkin kita gagal." Lalu Jude menjawab, "Tak ada apapun, hanya ada debu, dan tengkorak. Lebih baik seperti ini, tak ada yang menderita lagi." Seketika Ethan teringat sesuatu dan memutar rekaman suara Archie kusam. Ia mendengarkan dialog yang dikatakan Jude terakhir. Jude tak percaya setelah mendengar rekaman itu dan menodong Ethan dengan pistol. Ethan bertanya, "Kenapa kau membawa pistol?" Jude menjawab, "Untuk perlindungan." "Melindungi dari apa? Kau berkata seperti tempat ini hanya ada debu dan tulang. Apa kau akan menembakku, Kak?" kata Ethan sambil ketakutan. Jude meyakinkan Ethan bahwa dia dapat mengendalikan dirinya dan tak akan melakukan hal seperti di rekaman itu. Lalu Archie memperingatkan mereka bahwa waktu yang tersisa sebelum ledakan adalah 2 jam. Akhirnya mereka kembali ke pusat kontrol untuk memperbaiki daya chronocycle. Waktu menunjukkan 37 menit sebelum kembali ke tahun 2067. Ethan masuk dalam ruangan kontrol dan memperbaiki daya mesin. Sekali lagi Ethan hampir mati karena oksigen di dalam ruangan itu telah menipis. Untungnya setelah mesin kembali normal, Jude datang dan menarik Ethan keluar. Ethan kemudian menemukan pintu keluar dari ruangan chronocycle yang bersebelahan dengan tengkorak kirinya. Setelah Ethan melihat tengkorak itu, dia sadar bahwa tak ada yang berubah. Dia akan tetap mati sama seperti tengkorak itu. Ethan mengambil Archie kusam dan mengganti baterainya untuk mengidentifikasi rekaman sebenarnya yang terjadi. Kali ini video memperlihatkan Jude betul-betul pelakunya. Jude meyakinkan kembali Ethan bahwa dia tak akan melakukan itu. Ethan yang masih dalam keadaan bingung membuka ruangan lain dan mencari obat atau apapun yang bisa dikirim. Ethan kemudian memutar kembali rekaman hologram ayahnya yang sedang membuat video permintaan maaf kepada Ethan kecil. Pada saat itu, ayah Ethan menelpon ke rumah dan menyuruh mereka keluar dari rumah. Lalu Regina muncul bersama Jude lalu menghampiri Richard. Dia berkata, "Tidak ada obat di masa depan. Dunia akan berakhir di sini." Jadi diketahui di sini bahwa tujuan Regina melakukan pembangunan mesin waktu ialah bukan mencari obat, namun mengirim manusia masa kini untuk menghuni dunia masa depan dan tinggal di sana, lalu membiarkan tahun 2067 sebagai abad terakhir. Richard akhirnya mengetahui rencana Regina dan sangat tidak setuju akan hal tersebut. Richard berkata bahwa hanya Ethan yang dapat mengaktifkan mesin waktu karena DNA-nya sudah ditugaskan untuk itu. Seseorang entah bagaimana pasti akan mengirimnya ke masa depan. Nah, di sini terungkap bahwa alasan ayah Ethan memasang gelang itu adalah untuk mempersiapkan Ethan kecil yang akan dikirim ke masa depan. Regina menodong senjata kepada Billy yang bertugas untuk membuat pakaian ke masa depan. Setelah mendengar perkataan Billy, Regina menembak Richard dari belakang karena ia sudah tak dibutuhkan lagi. Di rekaman video memperlihatkan wajah Jude yang masih muda, diperintahkan oleh Regina untuk menjaga Ethan kecil. Di sini diketahui bahwa Jude menyelamatkan Ethan adalah tugas dari Regina. Kemudian terjadi lagi perdebatan antara Ethan dan Jude, di mana Jude membenarkan bahwa ia bekerja sama dengan Regina dan semua orang akan mati. Kemudian terjadi perdebatan antara Ethan dan Jude, di mana Jude membenarkan bahwa ia bekerja sama dengan Regina. Ia pun berkata, semua orang akan mati. Mereka telah mati di masa lalu.
keadaan ini tak akan dapat diubah. Ethan masih berusaha mencari jalan keluar, namun Jude bersikeras, tak ada yang bisa kau lakukan. Jude kemudian menyerang Ethan dan menodong pistol ke arah Ethan, sama persis seperti kejadian yang terekam. Disinilah akhir dari hidup Ethan. Namun setelah dialog berakhir, kata terakhir Jude adalah "aku bisa berubah". Lalu ia menembak kepalanya sendiri. Ternyata di sini Jude membunuh dirinya adalah satu-satunya cara untuk merubah takdir mereka. Di sisi lain, tahun 2067, Regina menunggu kedatangan Ethan dan siap menembak Ethan saat Ethan keluar dari Chronicle. Ethan kemudian menerima sinyal ping dari ayahnya dan membalas sinyal tersebut dengan pesan "kirim Ethan White". Jadi orang yang mengirim pesan ke masa lalu adalah dirinya sendiri. Kembali ke tahun 2067, mereka telah siap menunggu kedatangan Ethan dengan hitungan mundur. Namun yang terkirim bukan Ethan, melainkan tumbuhan dari masa depan sekaligus video penembakan Richard. Akhirnya Regina ditangkap, dan tumbuhan di Chronicle pun diamankan pemerintah untuk dilestarikan agar ekologi dunia membaik. Di masa depan diperlihatkan setelah Ethan mengubur Jude dengan layak, Ethan kembali melihat tengkorak dirinya yang telah lenyap. Kemudian ia berlari menuju kota dan melihat pemandangan yang menakjubkan, bahwa dunia telah berubah seperti yang diharapkan. Tujuan Ethan dikirim ke masa depan untuk membawa obat penawar bagi dunia akhirnya tercapai dengan pengorbanan dirinya. Nah, itulah akhir kisah film ini, bosku. Walaupun dilihat pada film ini di mana seharusnya garis waktu terus berputar dan takdir mereka telah ditentukan, namun satu tindakan kecil yang dibuat dapat membuat dampak yang besar.